Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat KTM yang diberkati Tuhan. Shalom. Dari tempat ini saya lihat wajah-wajah antusias dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Saya minta saudara dapat tangan kiri kanan depan belakang. Selamat malam, siap diberkati di ibadah KTM hari ini. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Urapa shikara lapa takana mashikara lapa. Urapa takana mashikara lapa. Betapa setiap kami malam ini limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terbukti malam ini Tuhan, kami masih dapat berdiri di tempat ini Tuhan. Di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kami akan bawa hidup kami, hati kami, penyembahan, pujian kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya jika Engkau hadir di tempat ini, kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami yang lemah pasti boleh kekuatan yang baru. Bahkan kami yang tiada berdaya Tuhan, Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus kekuatan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hamba-hamba-Mu. Satu yang kami rindu, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan ada di tempat ini memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan, katakan dengan keras, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama kita bawa nyanyian ini dapat Tuhan sebagai wujud kerinduan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku perlu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
katakan Tuhan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari Bapak Ibu sendiri angkat suaramu, katakan Yesus hanya Kau andalkan, siapapun juga. Oh Yesus di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Berapa syara lama ya lama ya lama ya lama ya mata kana masih ya lama ya syara lama 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 berapa masih. Yesus Tuhan yang kami percaya, Yesus Tuhan yang ku andalkan, Yesus Tuhan yang ku puji, ku sembah. Haleluya. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Yesus. Kiralama ya se, kiralama ya labo, Jesus. Urama ya se, kiralama ya sana. Haleluya, haleluya. Uralama ya syara lama lama lama. Katakan sama-sama, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, nyanyikan pada Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari bersama-sama lebih lagi angkat suara, katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi angkat tangan sama-sama.
Yesus kekuatan, Yesus pengharapan, ada di tempat ini, ada bersama kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Angkat tangan sama-sama, nyanyi dengan iman. Kami percaya akan terima kemenangan dari Tuhan. Sebab kami orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami alami hari ini, apapun musim hidup kami hari ini, kami percaya kami akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang siap dimenangkan bersama. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga di kiri kananmu, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan yang besar itu bersama saudara, bersama saya, bersama kita semua. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk katakan sama-sama, yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntunlah. Sambil angkat tangan kita serukan nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu bagiku. Dengan-Mu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasamu bagiku, jaya denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai Bapak Ibu sedih nyanyikan. Hanya Kau kuasamu bagiku. Yuk sama-sama katakan, denganmu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Kami berkemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Serukan. Tuhan yang menyembuhkan saudara, saya dan kita semua ada di tempat ini. Amin. Siapa yang percaya angkat tangan. Luar biasa. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Yes. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyanyikan pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Serukan haleluya. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan imanmu di hadapannya. Tuhanlah kekuatan, ya gunung batu, hanya padamu Kaulah menara. Yuk sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yuk angkat tangan sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari kasihmu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus.
setia dan rahmat dan anugerah yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tetap fokus pada Tuhan. Tuhan yang setia. Tuhan yang terus membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemenangan dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan. Kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Biar lewat firman ini Tuhan, kami terus dibaharui, kami terus dikuatkan ya Tuhan. Lewat apapun yang kami lewati hari-hari ini. Bahkan lewat keadaan hidup kami hari-hari. Mungkin ada beban, persoalan, sakit, penyakit. Tuhan, kami percaya saat firman Tuhan dilepaskan, kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup kami dari Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki bahkan dari Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami juga menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku, Yesus. Ku percaya, Yesus. Sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Mari nyanyikan di hadapan Tuhan bersama-sama. Katakan hidupku, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan. Bapak Ibu sendiri angkat nyanyian-Mu, katakan, Bapakku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku, jadilah padaku seturut firman. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji, rancangan-Mu. Masih jemaat Tuhan katakan Yesus, Yesus. Ku percaya, Yesus. Sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Mari bersama-sama angkat suara Yesus Tuhan, Yesus. Ku percaya, Yesus. Sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sekali lagi kata Yesus Tuhan, oh Yesus. Ku percaya,
lebih lagi nyatakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang akan terjadi di dalamku, Yesus. Sekali lagi sambil tangan terangkat sebagai tanda kita percaya. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Haleluya. Rencanamu yang akan terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Mari angkat tangan sama-sama. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh percaya. Rencanamu yang akan terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang akan terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Memulihkan gerejamu ya Bapa. Dan hari ini kami rindu menjadi gereja Tuhan yang dibangun dengan utuh dan berharga di mata-Mu. Oleh karena itu hari ini kami mau membiarkan diri kami diolah, dibentuk dan ditempa oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dekat dan erat dengan Tuhan. Biarlah roh pewahyuan, hikmat dan pengertian menyertai pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan biarlah urapan yang sama akan menguasai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya, shalom. Senang hari ini biarpun bagaimana caranya Tuhan bawa saya ke sini ya. Terima kasih buat Pak Timothy yang memberikan kesempatan saya buat melayani kita semua. Nama saya Mesak Alexander Untung. Untung tuh orang mana kira-kira? Ya? Salah. Untung itu orang Dayak. Tapi gak usah khawatir, sudah gak makan orang. Makan babi hong sekarang. Saya mengembalakan gereja di kota Cikampek. Tahu Cikampek? Apa Cikampek? Artinya cinta Kristus penuhi kami. Wow, keren. Istri saya baru 2. Kenapa? Baru 2 kali melahirkan. Anak saya yang sulung umur 23 tahun, yang bungsu 21 tahun. Ya itulah perkenalan saya. Nah hari ini kita akan belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Tema kita malam hari ini yaitu seteru Allah. Apa arti kata seteru? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seteru itu adalah musuh pribadi. Jadi kalau seterunya Allah adalah orang yang menjadi musuh pribadinya Tuhan. Ternyata kita lihat bahwa banyak dosa yang sebenarnya nyaris kita biasa lakukan yang membawa kita kepada satu keadaan menjadi seterunya Tuhan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan sederhana.
Menurut Bapak Ibu, Tuhan itu pendendam atau pengampun? Yang pengampun angkat tangan, pendendam angkat kaki, suruh pulang kalau angkat kaki ya. Benar nggak pengampun? Yuk kita baca 1 Samuel 15. Allah itu pendendam atau pengampun? 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Bisa dimunculkan di screen ayatnya? Oke, perhatikan. 15. Nah, perhatikan. Nanti kita akan lihat dari kisah ini, sering nggak kita melakukan dosa seperti mereka ya? 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel adalah mentor kepada Saul dan menti, orang yang dimentornya. Tuhan berpesan begini. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 aja. Perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan. Aku akan apa? Apa? Membalas apa pengampun Tuhan itu ya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek, kata garis bawahi kata Amalek, kepada orang Filistin. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3-nya. Pengampun atau penendam. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Terus kata apa? Apa arti tumpas? Habisi tanpa sisa. Genocide ya, genosida. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun unta maupun keledai. Saya tanya lagi, Tuhan itu pengampun atau pendendam? Hah? Lihat ayat ini. Tumpaslah ya pada semua orang Amalek, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak menyusui, tumpas habis. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita kenal seorang yang sabar ya, jarang marah, tiba-tiba dia bisa marah begitu hebatnya, kegeramannya begitu dahsyatnya, kemurkaannya begitu menyala-nyala. Itu biasanya karena masalah yang sepele atau yang prinsip. Sepele atau prinsip? Artinya kita mengadopsi pengertian bahwa kalau seseorang yang panjang sabar, murah hati, berlimpah kasih setianya, yang meneguk kasih setianya kepada beribu-ribu orang, bahkan mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa seperti Allah kita. Tetapi pada satu titik dia bisa murka, dia bisa geram mengatakan tumpas habis orang Amalek. Itu berarti ada sebuah kesalahan yang sangat prinsip dilakukan orang Amalek. Kira-kira dosa apa orang Amalek? Dosa makan daging babi. Oh bukan ya. Apa dosa orang Amalek? Lihat Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Dari sini kita mendapatkan clue bahwa dosa orang Amalek ini dikarenakan hal yang seperti demikian. Jadi 1 Samuel 15 adalah eksekusinya. Vonisnya dicatat dalam Ulangan pasal 25 ayat 17. Vonisnya begini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi orang Amalek adalah bangsa pertama yang menyerang orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi bukan peperangan yang Tuhan sesali, tetapi cara orang Amalek itu yang merepresentasikan cara kerja setan. Ayat 18 ya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan di mana? Belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19-nya. Maka
Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai bilik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Kira-kira kegeraman Allah kepada orang Amalek karena kenapa? Lihat ayat 18. Lihat. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, diserang orang Amalek ini, orang Israel ini. Dan semua orang pada barisan belakangmu dihantam mereka. Dalam klasik war zaman dulu, orang berperang membentuk barisan. Kan perang itu head to head. Maka barisan paling depan adalah yang paling berbahaya. Maka Daud pun menaruh Uria di barisan terdepan supaya meregang nyawa. Maka dalam konteks seperti ini barisan itu dapat kita pahami begini. Kalau gembala di Indonesia, dia jalannya di depan kambingnya atau di belakang? Mungkin Bapak Ibu gak pernah lihat gembala ya. Saya di kampung masih lihat. Kalau orang Indonesia, gembalanya di belakang. Pegang cemeti, spread aja, pantatnya kambing itu dipukul supaya jalan. Tetapi dalam tradisi orang Yahudi beda. Gembala itu jalan di depan. Kenapa? Karena domba itu binatang yang termasuk lemah karena tidak punya sistem pertahanan untuk menyelamatkan diri dari musuhnya. Dia tidak punya kecepatan berlari, dia tidak punya tanduk yang tajam, dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Yang kedua, domba itu binatang yang agak sedikit cacat karena mengalami rabun jauh. Karena itu gembala, Alkitab mencatat bukan melihat domba-domba bukan melihat gembalanya berjalan di depan, tetapi domba-domba dengan tajam mendengar suara gembalanya. Kalau mendengar suara gembalanya itu artinya gembalanya di depan atau di belakang. Kalau di belakang, atrek ya. Untung gak punya kata spion, nanti nabrak. Yang ketiga, domba itu termasuk binatang yang diklasifikasikan agak bodoh. Kalau kucing kita buang di pasar, dia bisa pulang sendiri ke rumah kita. Anjing dibuang pun bisa pulang. Burung merpati dilempar di mana bisa pulang. Gak pernah saya lihat domba dilepaskan di padang, di lapangan rumput hijau, pulang sendirian. Karena dia rabun jauh, maka dia gak bisa pulang sendirian. Maka oleh sebab itu dalam hierarki urut-urutan pasukan Israel, maka yang di depan adalah Musa bersama Yosua, panglima-panglimanya, lalu prajurit-prajuritnya ditempatkanlah di paling belakang yang dianggap paling aman. Kalau perang itu habis pasukannya, baru yang paling belakang akan tersentuh musuh. Nah, kira-kira yang di belakang ditaruhnya siapa? Yang dihantam oleh orang Amalek. Anak-anak, perempuan ya, bukan perempuan. Orang-orang tua yang notabene-nya kita kelompokkan sebagai keluarga. Jadi kemarahan Allah kepada orang Amalek merepresentasikan kerja iblis, yaitu selalu menyerang dan menghancurkan keluarga. Buktinya 1 Samuel 30. Minta maaf ya, hari ini kita bajak buka Alkitab ya. Supaya banyak Alkitab kita buka ya. 1 Samuel 30, lihat ya. Buktinya bahwa orang Amalek itu selalu menyerang bagian belakang, yaitu keluarga. 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, perhatikan. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan dan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2-nya mulai.
perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat ketiganya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka dan anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi hari ini kita harus aware nih. Cara iblis selalu bermuara menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Artinya kita harus aware, sadar musuh pertama yang Tuhan benci adalah orang-orang yang menghina, orang-orang yang melukai, mencederai, tidak menghargai, menganggap sampah yang namanya keluarga. Karena iblis caranya menghancurkan keluarga. Buktinya dalam zaman akhir ini, ada nggak dosa yang mengalami pertumbuhan dan pertambahan yang yang mengalami pertumbuhan dan pertambahan yang menurun di akhir zaman ini? Ada nggak dosa yang menurun jumlahnya? Nggak ada. Semua dosa mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Zaman Soeharto dibilang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang korupsinya jauh lebih hebat dalam alam demokrasi. Dulu kalau nggak salah, siapa yang lari ke Cina itu ya? Edi Tansil, hanya 3 triliun. Sekarang ada korupsi yang merugikan pemerintahan 271 triliun. Dunia tidak jadi lebih baik, mengalami pertumbuhan, pertambahan semua dosa. Tapi pertanyaan saya, ada sebuah dosa yang mampu menjadi primadona dan prima dosa di akhir zaman, sehingga kita mencatat banyak orang benar jatuh karena dosa ini. Dosa apa kira-kira? Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang dituliskan oleh Yohanes untuk menggambarkan apa yang terjadi pada akhir zaman. Masa di mana kita hidup. Maka Yohanes menulis begini. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4-nya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Yohanes dalam penglihatannya, di langit ada seekor naga yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Siapa itu si naga? Bukan iblis, Bu. Si naga orang Batak. Kalau naga baru iblis. Kalau si naga orang Batak bisa marah. Dibilang iblis. Ada personifikasi iblis yang dikatakan sebagai naga yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan dia lihat di langit yang sama diliputi oleh begitu banyak bintang-bintang. Tapi ada hubungannya bintang dengan naga ini. Alkitab mencatat sepertiga bintang di langit diseret oleh ekor naga dilemparkan ke bumi. Siapa kira-kira sepertiga bintang yang jatuh itu? Siapa kira-kira? Ada yang menafsirkan para malaikat. Maaf, kejadiannya tidak sama dengan malaikat. Meskipun jumlahnya sama sepertiga. Malaikat pada awal zaman jatuh. Tetapi yang diceritakan Wahyu pada akhir zaman. Saya lebih setuju ini adalah early warning buat anak-anak Tuhan. Bahwa sepertiga bintang-bintang di langit yang jatuh dilemparkan ke bumi adalah anak-anak Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan. Sepertiganya jatuh dilemparkan ke bumi. Artinya pada hari terakhir ini. Begitu banyak orang-orang yang jatuh. Dikatakan sepertiga. Artinya dalam jumlah yang sangat besar. Pertanyaan saya. Sepertiga bintang-bintang di langit ini jatuh dilemparkan ke bumi oleh karena apa? Diseret oleh ekor naga. Ekor itu gambaran apa? Sekali lagi kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, kitab yang tersembunyi.
Artinya hanya orang yang punya bahasa yang sama yang ngerti. Saya berapa kali sama anak saya nggak nyambung. Anak saya jawabnya SBB. SBB itu apa? Kalau kita kan sebagai berikut kan. Kalau anak muda sekarang, sorry baru balas. Nggak nyambung tuh saya tuh. Oh baru dijelasin baru ngerti gitu kan. Artinya bahasanya yang berbeda. Nah kitab Apokaliptik ini dituliskan oleh orang Yahudi yang hanya bisa dipahami oleh orang Yahudi. Nah ekor itu selalu dan 100% selalu bersebelahan dengan kelamin. Betul ya, nggak ada binatang yang kelaminnya di belakang, ekornya di kepala. Nggak ada, itu mutasi gen. Artinya Alkitab memberikan early warning, sepertiga orang benar, sepertiga orang percaya, bahkan sepertiga hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini jatuh karena dosa seksual. Maaf, saya kasih contoh bukan untuk menghakimi, tapi sebagai peringatan buat kita. Beberapa waktu yang lalu saya dengar di TikTok seorang hamba Tuhan di Jawa Timur, di Blitar khususnya, diadukan karena melakukan pelecehan seksual kepada 4 anak supir. Anak yang 16 tahun sampai umur 7 tahun. Saya bilang, dan kebetulan ternyata dia tuh satu alumni dengan saya di Petamburan, cuma dia mungkin 5 atau 6 tahun di atas saya. Ya, dia hampir umurnya sekarang hampir 70 karena dia waktu masuk kuliah dia sudah tua, udah 20 lebih gitu ya. Jadi saya bilang kalau dia jatuh dalam usia hampir 70 atau 65 lah ya, maka reboundnya dia jadi hamba Tuhan sudah sangat sulit. Artinya seorang hamba Tuhan yang punya kaliber seperti itu pun jatuh oleh karena perzinahan. Yang tujuan utamanya perzinahan adalah menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Jadi artinya kita aware hari ini, siapapun kita, sehebat apapun pelayanan kita, sekuat apapun urapan dalam diri kita, kalau kita mencerai rumah tangga, menghancurkan keluarga kita dengan dosa perzinahan, kita menjadi seterunya Allah. Saya kasih contoh ya, orang-orang benar yang hidupnya nelangsa karena dia tidak menghargai keluarga. Sekalipun dia bukan dosa perzinahan, tapi tidak menghargai keluarga. Saya tanya, Nuh itu orang yang saleh atau orang yang salah? Hah? Saleh. Orang saleh harusnya hidup bahagia atau tidak bahagia? Bahagia. Coba kalau kita kasih contoh. Pak Timothy punya anak 3 ya. Laki-laki semua. Oh laki perempuan laki. Hebat ya Pak ya. 3 punya anak laki-laki. Seandainya kita punya 3 anak laki-laki. 1 anak kita brengsek. Puthau. Gak berbakti. Kira-kira kita bahagia gak? Gak bahagia. Jadi kalau anak kita gak bener. Gak bahagia. Nah kalau kita kenakan sama Nuh orang yang saleh, orang yang setia, orang yang benar pada zamannya, tidak bengkok hatinya, seharusnya hidupnya bahagia. Tetapi kenapa Nuh tidak berbahagia? Karena anaknya yang satu yang bernama Ham itu terkutuk. Nah pertanyaan saya, kenapa Ham bisa terkutuk? Ham itu terkutuk gara-gara Nuh minum anggur sehingga dia telanjang. Orang kalau minum anggur biasanya karena stres atau karena happy. Kok Bapak bisa tahu? Stres. Pengalaman ya, jangan-jangan. Sorry ya Bu ya bercanda ya. Ya biasanya orang minum anggur sampai mabuk itu karena stres. Dia kompensasi dari permasalahannya. Tetapi berbeda dengan Nuh. Nuh adalah manusia pertama setelah air bah yang diperkenankan oleh Allah makan binatang. Tetapi Nuh adalah orang yang pertama setelah turun air bah yang bercocok tanam. Dia bertanam pohon jengkol. Bukan, jengkol belum ada. Pohon anggur. Dan kalau dikatakan Nuh minum anggur sampai mabuk, berarti lagi stres atau lagi happy? Lagi happy.
Tapi pertanyaannya, ini kesalahan kita laki-laki tanpa sadar menghancurkan keluarga dengan pelan-pelan. Ketika Nuh merayakan keberhasilannya, Nuh tidak melibatkan istrinya. Kalau ada istrinya di tenda itu, Nuh minum anggur, mabuk, lalu telanjang. Kalau anak lihat bapaknya telanjang berdosa. Kalau istri lihat suaminya telanjang doyan, bukan dosa. Serius dia. Gak dosa ya. Maka ketika anaknya tidak mau datang ke tendanya, maka kalau ada istrinya di situ, memang tanggung jawab istri adalah mengcover kelemahan suami. Jadi jangan sekarang suami kita lemah diceritain kemana-mana. Maka seandainya Ham mau masuk ke tenda, dia akan menutupi ketelanjangan Nuh. Maka kalau Nuh yang telanjang itu tertutup, anaknya tidak akan melihat auratnya, maka Ham tidak akan terkutuk. Kenapa Nuh tidak menghargai istrinya? Ibu-ibu tahu nggak siapa nama istrinya Nuh? Ini yang membuat Nuh takut. Nama istri Nuh itu namanya adalah Bunuh. Iya bunuh ya. Maksudnya ibu Nuh. Jadi takut si Nuh bahwa istrinya. Artinya saya mau mengatakan begini, Nuh itu dalam kesalehannya punya celah sedikit sehingga celah itu digunakan iblis menghancurkan keluarganya karena Nuh kurang menghargai istrinya. Dari mana kita punya bukti bahwa Nuh kurang menghargai istrinya? Kejadian 7 ayat 13. Kita lihat ayat ini ada yang salah nggak? Kejadian 7 ayat 13 kita lihat. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dia ke dalam bahtera itu. Ada yang salah nggak? Komanya, titiknya, ayatnya, ada yang salah? Siapa tadi? Istrinya di belakang. Pada hari itu juga masuklah Nuh mendahulukan Sem, Ham dan Yafet. Waktu banjir, Nuh sadar satu-satunya tempat menyelamatkan diri adalah bahtera. Kalau kita hari Sabtu jual mobil dan dibayar cash, misalnya 500 juta. Kita bawa uang cash ke rumah. Kita taruh di bawah ranjang. Di atas ranjang ada anak kita yang baru umur 3 bulan. Wah, baru senang-senangnya punya anak. Tiba-tiba malam kebakaran. Yang kita angkat duluan, anak kita atau uang kita? Nah, dua-duanya. Saya bilang jangan bawa angkat duluan. Kalau angkat anak 500 juta, belum tentu setahun kita dapat untung. Amin. Wah, tunggu kualat. Yang pasti kita menyelamatkan anak. Jadi siapa yang kita selamatkan terlebih dahulu menunjukkan prioritas. Ketika air bah mulai menenggelamkan bumi ini, maka Nuh sadar tempat menyelamatkan diri adalah bahtera. Maka dia berangkat menuju bahtera, maka di belakang yang utamanya adalah anak-anak, baru istrinya. Tuhan setuju gak suami-suami mengutamakan anaknya daripada istrinya? Enggak. Coba pasal 8 ayat 15 dan 16 ya. Ini kesalahan Nuh. Pasal 8 ayat 15 dan 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan siapa? Istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ketika suami tidak menghargai istri, itu tanpa sadar mencederai sebuah pernikahan kudus. Maka selalu korbannya adalah anak-anak. Saya tanya sekarang, yang punya anak masih ya seperti saya lah 21, 23 atau 15 gitu. Anak itu lebih berani bentak papanya atau mamanya? Kok curhat ibu? Kayaknya curhat di mamanya gitu ya. Pertanyaannya kenapa kira-kira lebih berani dibentak mamanya? Padahal yang di rumah, yang dari terbit matahari sampai terbenamnya yang marah-marah siapa? Mama.
Anak saya, istri saya itu orangnya disiplin ya. Kalau anak pulang sekolah ganti baju. Nggak ganti baju dimarahin. Mesti makan, nggak makan dimarahin. Makan nggak habis dimarahin. Tapi anak saya yang perempuan yang nomor 2 ini waktu sampai SMA aja tidur kalau nggak diketek mamanya nggak bisa tidur. Aneh. Pertanyaannya kenapa lebih berani bentak mamanya? Ini catatan buat kaum pria. Kalau dia berani bentak mamanya, berarti dia lihat mamanya sering dibentak bapaknya. Benar. Sehingga si anak menganggap dalam otak di bawah sadarnya, mamanya tidak berharga. Dan ketika itu muncul dalam kehidupan kita, percayalah anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, mereka tidak akan diberkati Tuhan. Lihat, mencerai tanpa perzinahan aja bisa gagal seperti itu. Makanya orang-orang seperti Amalek dibenci oleh Tuhan karena cara kerjanya menghancurkan orang benar lewat rumah tangga dan keluarga. Jadi hari ini kita bangun sama-sama rumah tangga dan keluarga kita. Karena ini tempat kediaman Tuhan. Perkenan Tuhan itu sedikit banyak berbanding lurus dengan kita membangun rumah tangga dan keluarga kita. Contoh yang kedua ya, keluarga yang diberkati. Yakub mempunyai 2 istri. Dulu kan sistemnya masih boleh poligami ya. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh. Tapi saya kasih tahu cara mendeteksi kalau suami itu punya selingkuhan atau tidak. Ibu-ibu tahu nggak cara membedakan madu asli sama madu palsu? Tahu? Saya kasih tahu. Yang pertama, madu itu tetesin di koran. Kalau dia nggak sampai tembus, berarti itu madu asli atau palsu? Kalau tembus, palsu. Kenapa? Airnya banyak. Yang kedua, kalau kita isi pakai pentol korek, kita geret, kalau pentolnya nggak nyala, itu asli atau palsu? Palsu karena airnya banyak. Kalau madu asli gini, kalau suami kita bawa madu ke rumah, kita banting piring, marah-marah minta cerai, itu pasti madu yang asli. Madu yang asli itu ya. Yang ngerti aja lah, yang ngerti aja. Nah, kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 30 dan 31. Orang benar seharusnya hidupnya diberkati atau tidak? Diberkati. Coba kita lihat. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Zaman Alkitab ditulis, orang yang mandul itu dipersepsikan orang yang kena kutuk. Nah, Rahel yang mandul ini istri siapa? Yakub. Yakub orang pilihan Tuhan atau yang ditolak Tuhan? Pilihan Tuhan. Orang yang percaya atau tidak percaya? Percaya. Kenapa orang benar seperti Yakub kok bisa hidupnya seolah-olah dalam tanda petik di bawah kutuk? Alkitab catat penyebabnya apa? Lihat. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Saya percaya ketika Yakub mencintai Lea, maka Rahel kandungan yang tertutup dibukakan Allah. Maka lahirlah Yusuf dan Benyamin. Orang Indonesia kalau belum punya anak, biasanya mancing anak ya. Papa saya kawin 6 tahun belum punya anak. Dia angkat anak, koko saya yang paling besar lahir. Jadi ada ibu-ibu nanya, Pak Pendeta, kalau saya menikah tidak punya anak, berarti harus adopsi anak kali ya Pak ya? Mungkin juga. Lalu ada perempuan juga nanya, Pak Pendeta, kalau saya sampai 40 belum punya suami, berarti mesti ngurusin suami orang ya? Biar punya suami. Enggak lah ya, jangan ikut-ikutan. Itu masa satu. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ketika hati Yakub tidak bertaut kepada istrinya, Allah menjadi marah karena dia menyia-nyiakan istrinya. Dari mana buktinya Yakub bisa mencintai Lea sehingga lahirlah Yusuf dan Benyamin dari kandungan Rahel?
Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Di Kerawang dekat ke saya tinggal ada pemakaman yang mahal harganya namanya San Diego Hills. Ada juga yang lumayan namanya Geraha Sentosa. Nah kalau seorang pria punya istri 2 kira-kira dia akan mati dikuburkan bersama dengan yang mana? Beli Sian Kong gitu. Istri yang dicintai atau tidak dicintai? Hah? Kok bisa tahu sih? Curiga bisa tahu deh. Dengan yang dicintai. Nah, kita akan lihat Yakub dimakamkan dengan siapa. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila ini kejadian di Mesir, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sini nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Jadi artinya Yakub berpesan kepada anak cucunya, kalau mereka keluar dari Mesir, angkatlah tulang belulang mereka Yakub di Mesir untuk dimakamkan di Kanaan. Jadi inilah mungkin peristiwa budaya dalam orang Batak namanya Mangokal Holi ya. Ayat 30. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Perhatikan ayat 31-nya. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, ayat 32. Dan disitu juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Yakob lebih prefer memilih dikuburkan dalam peristiwa yang terakhir di sebelah Lea. Sedangkan Rahel mati di jalan ke Efrata ketika melahirkan Benyamin. Sekali lagi lihat, ketika istri disia-siakan, Tuhan menutup pintu berkat. Ketika istri tidak dihargai, korbannya anak-anak kita. Jadi sekali lagi, hari ini kita harus bangun rumah tangga kita dengan baik. Jadi seteru Allah yang pertama itu yaitu orang yang menghinakan keluarga. Masih berapa menit lagi Pak Timotius? Ini baru nomor 1, belum 22 lagi nih. Saudara mau sampai jam 11? Ya saudara mau, saya nggak mau, capek baca 11 ya. Apa yang kedua orang yang dibenci Allah menjadi seterunya Allah? Kita baca Roma 12 ayat 19. Apa yang menjadi seterunya Allah? Kalau yang pertama adalah orang yang menghinakan keluarga, yang mencederai rumah tangganya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulisan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pernah gak kita menemukan sebuah agama yang mengajarkan tidak boleh membalas? Ada sedikit agak mirip dengan Buddha mungkin ya. Kalau Buddha kan jangan mencubit kalau gak mau dicubit gitu ya. Tapi kita memberikan catatan jelas, kita gak boleh membalas karena pembalasan itu adalah hakku. Yang kedua, orang yang menjadi seterunya Allah, orang yang melakukan pembalasan. Kenapa orang yang melakukan pembalasan menjadi seterunya Tuhan? Karena saya percaya orang yang melakukan pembalasan itu pasti menjadi antek-anteknya iblis dan dikuasai oleh setan. Karena kenapa? Orang yang melakukan pembalasan saya pastikan karena luka batin atau kepahitan. Saudara bayangkan, agama lain mengajarkan kita bisa diselamatkan kalau kita berbuat baik. Tapi rasanya jangankan kita nggak berbuat jahat ya, pikiran kita aja bisa jahat. Kemungkinan kita nggak bisa berbuat baik lebih banyak daripada dosa kita. Nah, agama Kristen, kekristenan mengajarkan kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus. Tapi pertanyaannya, waktu Yesus tertang di atas kayu salib, kalimat yang pertama Yesus ucapkan itu apa? Hah? Bukan. Bayarlah perpuluhan tepat pada waktu. Itu mah iklan pendeta ya. Kalimat yang pertama berkata, ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Nah pertanyaannya, apabila Yesus membiarkan dirinya mati di atas kayu salib, tetapi kepahitan dengan Yudas, kepahitan dengan Petrus, kepahitan dengan orang Yahudi, kepahitan dengan orang Romawi, pertanyaannya, apakah kematian Yesus masih menyelamatkan kita? Punya otoritas dan kuasa menyelamatkan kita? Waktu iblis menyalibkan Yesus, tujuan iblis menyalibkan Yesus itu untuk membunuh Yesus atau menggagalkan rencana Allah. Iblis kira-kira tahu nggak bahwa Yesus datang untuk mati menebus kita dari dosa? Lalu kenapa dibunuh kalau gitu? Kalau iblis tahu, kenapa dia harus bunuh? Dan sebenarnya iblis ataupun siapapun kekuatan tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup seseorang. Tidak mungkin. Yang bisa mungkin adalah iblis mengganggu orang yang menerima janji Allah supaya tidak taat. Sehingga janji Allah tidak tergenapkan. Selama kita taat, tidak ada kekuatan yang bisa mengganggu, menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Makalah dia bangkitkan Yudas yang mengkhianati Yesus. Dia bangkitkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Coba saudara bayangkan kalau suami istri yang 20 tahun seperti saya menikah, lalu jalan ke mall. Ketemu teman SMA suaminya. Suaminya ditanya, bro itu siapa? Maka suami bilang, ini saudara saya. Kira-kira sampai di rumah ada pisau terbang? Sapu terbang? Yang namanya disangkal itu menyakiti hati. Kalau Yesus sekedar hanya iblis sekedar menyalibkan Yesus, tidak perlu bangkitkan orang Israel yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Padahal 3,5 tahun, hampir 100% pelayanan Yesus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang buta dibuat melihat, yang timpang berjalan. Bahkan pernah Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? Kenapa sisanya 12 bakul? Jangan kurang ajar. Coba ada bilang murid Yesus 12, itu kurang ajar. Berarti murid Yesus dapat sisanya doang. Bukan, ini yang paling jelas, yang benar, yang paling benar. Secara kitabiah, kenapa sisanya 12 bakul? Karena tidak ada ibu-ibu. Kalau Natal nih sisa konsumsi, yang bungkus mau pulang siapa? Ibu-ibu. Sisa 12 bakul karena gak ada ibu-ibu. 5.000 orang laki-laki. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Ini mah cuma bercanda aja. Artinya kalau Yesus sakit hati, saya percaya tidak ada perkenanan Tuhan bagi Yesus. Artinya Yesus mati sia-sia, sekalipun mati tapi kematiannya tidak menyelamatkan kita. Imamat 22 ayat 22. Ini prasyarat binatang yang mau dikorbankan. Binatang yang buta atau yang patah tulang. Ingat kalau nggak salah Lukas 19 ya. Tidak ada satu tulang pun yang Yesus miliki dipatahkan ketika dia disalibkan. 2 penyamun itu kakinya dipatahkan supaya cepat mati. Waktu Yesus mau dipatahkan dia sudah mati ya. Tidak ada patah tulang, yang luka, kasih garis bawah kata yang luka, yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap. Semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Prasyarat binatang yang boleh dikorbankan di atas mezbah tidak boleh ada cacat celahnya. Makanya waktu Yesus lahir, di mana dia lahir? Kandang domba. Tapi asumsi kita orang Indonesia, kandang domba itu kandang domba milik pribadi. Padahal bukan. Kandang dombanya itu adalah namanya Migdal Eder. Kandang domba ini adalah yang sudah mendapat sertifikat dari para ulama orang Yahudi. Bahwa dari tempat ini binatang itu dijaga dari semenjak lahir sampai mereka siap dikorbankan di atas mezbah. Tidak boleh bercacat dan bercela. Makanya waktu Yesus lahir dibungkus pakai kain apa? Sarung cap gajah? Bukan. Kain lampin. Kain lampin itu gunanya buat apa? Membungkus domba atau kambing yang baru lahir supaya tubuhnya nggak scratch. Tidak tergores.
Jadi Yesus dari lahir saja menggenapkan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Alkitab catat binatang yang luka tidak boleh menjadi korban bakaran. Maka waktu Yesus mati, kalau dia kepahitan, sampai hari ini kita nggak ada keselamatan. Maka oleh sebab itu jangan pernah sakit hati. Bahkan orang yang diurapi sekalipun, ketika kepahitan, dia membuka lebar-lebar untuk iblis menguasai dia. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 10. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 10. 18 bukan 16. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Mendengki itu apa artinya? Benci. Sejak hari itu Saul membenci Daud. Apa yang terjadi di atas 10? Keesokan harinya tidak tunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi dikatakan keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Saul orang yang diurapi Allah. Orang yang dipilih Allah menjadi raja. Ketika dia punya kebencian, maka iblis bisa menguasainya dengan begitu mudahnya. Maka jangan pernah melakukan pembalasan. Karena pembalasan anak Tuhan. Jadi artinya saudaraku yang terkasih, kenapa iblis bisa menguasai dengan begitu mudah orang yang kepahitan atau luka batin? Roh jahat dalam Alkitab disebut dengan nama Beelzebul. Pernah dengar nama Beelzebul? Pernah dengar Beelzebul? Tadi saya ngomong apa? Beelzebul kan? Nah, makanya pernah dengar berarti. Ya, Beelzebul itu roh jahat dalam Alkitab yang diartikan, diberikan pengertian itu dewa lalat. Jadi roh jahat itu diidentifikasi seperti dewa lalat. Lalat itu menggemari tempat yang seperti apa? Kotor. Terus sampah. Terus yang sering kali kita lupa tapi sering kali kita alami, lalat itu menggemari tempat di mana ada luka. Punya koreng terbuka, jangan ditutup perban. Keluar rumah, nggak sampai 15 menit ada lalat yang hinggap. Secepat itu maka kita menggambarkan bahwa orang yang kepahitan itu gampang dikuasai setan. Dan orang yang kepahitan itu sangat mudah melakukan pembalasan. Makanya hari ini yang kedua kita harus punya hati yang lapang. Jangan penuh dengan kepahitan. Karena kepahitan itu ternyata menjadi seterunya Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Dosa apa kira-kira yang menghadirkan kita menjadi seterunya Tuhan? Ada 10 hukum Taurat dikasih sama orang Yahudi. Pertanyaan saya, kalau kita melanggar satu hukum yang keberapa? Kalau kita melanggar ini, maka kita punya potensi melanggar 9 hukum yang lain. Contohnya seperti dalam dunia medis, ada penyakit yang namanya diabetes mellitus. Orang Indonesia kenalnya dengan kencing manis. Kencing manis itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Seperti ginjal, mata bisa buta. Jemaat saya ada korneanya sampai pecah ya. Giginya bisa ompong. Buat laki-laki IMPO 10. Artinya penyakit ini memicu penyakit-penyakit yang lain. Nah dalam 10 hukum Taurat ini, mana kalau satu kita langgar, sangat potensial melanggar 9 hukum yang lain. Yang berapa? Yang keberapa kira-kira? Yang keberapa kira-kira? Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya saya percaya salah satu hukum yang paling berbahaya menjadikan kita hukum yang berkelipatan dosanya yaitu spirit of greediness, roh ketamakan.
Orang yang tamak bisa nggak menyembah berhala? Sangat bisa. Ada orang Batak di sini? Inang orang Batak? Bukan. Boru apa nang? Sembiring, oh Batak Karo ya. Di tanah Batak Toba sana, di dekat Danau Toba ada daerah namanya Pucuk Buhit. Ternyata banyak orang yang mau jadi gubernur, jadi apa, kedudukan tinggi, datang ke sana. Artinya orang yang tamak bisa menyembah berhala. Orang yang tamak bisa nggak tidak menghargai hari Sabat? Bisa. Kalau orang dagang minggu itu justru paling ramainya. Orang yang tamak bisa nggak tidak menghormati orang tua? Bisa. Orang yang tamak bisa nggak berzina? Bisa. Laki-laki dan perempuan bedanya sedikit. Kalau laki-laki semakin kaya dia semakin nakal. Kalau perempuan semakin nakal semakin kaya. Karena ada short time-nya 60 juta. Orang yang tamak bisa membunuh, orang yang tamak bisa berdosa, orang yang tamak bisa melakukan 9 pelanggaran hal yang lain. Makanya hari ini anak-anak Tuhan diajarkan Matius 25, Madu 5 itu bagaimana kita memperhatikan orang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita melepaskan roh ketamakan. Ya, karena kita memberikan catatan yang sederhana. Orang yang tamak ternyata bisa menjadi pemicu buat dosa-dosa yang lain bertambah dan berkali lipat. Orang yang tamak. Makanya hari ini kasih Tuhan kita belajar sederhana tapi saya pikir ini penting. Bahwa ada 3 dosa yang bisa menghantarkan kita masuk dalam kegeraman Allah yang luar biasa. Yang pertama menciderai rumah tangga dan keluarga kita. Teristimewa lewat yang namanya perzinahan. Yang kedua kita merampas haknya Tuhan. Yaitu melakukan pembalasan. Yang ketiga adalah roh ketamakan. Jadi saya percaya kalau kita berjuang bersama, berdoa bersama dengan seluruh jemaat. Kita tidak melakukan 3 perkara ini. Saya berharap di akhir zaman ini Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari permata-permata hati Tuhan. Anggaplah didikan Tuhan hari ini. Karena Dia mengasihi dan menempa kita dengan sepenuh segala kasih-Nya kepada kita. Sebentar kita akan pulang, imani engkau tidak akan pulang dengan sama seperti engkau datang hari ini. Kau akan pulang dengan segenap berkat yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kasihku, kembalilah kepada keluarga dan rumah tanggamu untuk engkau kasihi dan engkau cintai. Dengan membawa segala kelimpahan berkat yang tersedia daripada Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus yang kekal mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Amin, amin. Tuhan berkati.